aku di homa awon asa mangihu tuho autok gohiro aku ingani awon Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa pada Sapa Pagi hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu sebagaimana yang tertulis dalam kitab Wahyu 22 ayat 20, saya bacakan demikian. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Kapankah waktunya? Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menghitungnya. Tetapi yang penting bukanlah soal waktunya kapan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang aktif dalam menyambut Yesus antara lain yaitu kehidupan yang mempercayai dan menempatkan satu-satunya Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita. Artinya saudara-saudara, kita tidak meyakini ada keselamatan yang lain bagi kita selain daripada Yesus. Dan oleh karena itu, tidaklah patut kita untuk menyerahkan dan mempercayakan kehidupan kita kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Selanjutnya, hidup yang terus meningkatkan kualitas iman. Artinya saudara-saudara, bahwa kita harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau misalnya dalam waktu-waktu yang lalu kita masih ada sedikit ragu-ragu terhadap Yesus, sudah barang tentu untuk hari ini, besok, dan seterusnya kita benar-benar tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus adalah satu-satunya menjadi juru selamat kita. Selanjutnya, hidup yang menyambut Yesus adalah hidup yang mengusahakan semakin baik. Hari ini semakin baik dari kemarin.
dan besok lebih baik daripada hari ini, dan lusa lebih baik daripada besok. Artinya kehidupan orang percaya adalah suatu kehidupan yang grafik kebaikannya terus menaik dari satu hari ke hari yang lain. Yang selanjutnya adalah hidup yang menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus. Tidak temporer, dan tidak hanya pada saat kehidupan kita menghadapi badai dan topan, tetapi sekalipun kehidupan kita berada dalam cuaca cerah, dalam ketenangan, kita harus benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Selanjutnya yaitu menyatakan hidup kita bersatu kepada Yesus dalam 24 jam. Artinya kita tidak melepaskan kehidupan kita dari Yesus selama 24 jam, tetapi kita terus menyatukan kehidupan kita kepadanya. Pada saat pagi kita menyerahkan hidup kita, kita berdoa kepadanya supaya kita disertainya, kita dibimbingnya, kita ditolongnya, dan kita dituntunnya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan pada malam harinya juga kita berdoa dan kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus supaya Dia benar-benar menyertai dan melindungi kita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itulah yang disebutkan hidup yang selalu menyatu kepada Yesus. Selanjutnya, dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita diminta supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita benar-benar mengutamakan keselamatan hidup kita. Bagaimanakah caranya kita mengutamakan keselamatan dalam kehidupan kita? Yaitu dengan tetap berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan dan benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara, kita juga diminta agar kita memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk membangun kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang diinginkan untuk kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kasih tanpa batas. Artinya tidak dibatasi oleh apapun. Tetapi kita diminta untuk mengasihi semua orang, sekalipun kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita. Yesus mempersoalkan, kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedamu dengan orang lain? Apa bedamu dengan orang jahat? Kalau engkau hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah kelebihanmu dari orang-orang lain? Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diminta benar-benar bahwa tanpa dibatasi oleh apapun, kita mau melakukan kasih terhadap semua orang. Dengan demikian, saudara-saudara, kita akan didapat Tuhan dalam iman percaya. Didapat Tuhan benar-benar dalam percaya kepadanya pada saat kapanpun Dia datang
kedua kalinya. Bila Dia mendapati kita dalam iman percaya kita, maka kedatangannya akan menjadi keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, demikianlah ajakan dan tuntunan firman Tuhan ini bagi kita. Mari kita sambut, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, yang mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu kedua kalinya ke dunia ini. Tuhan, ajar kami, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar mempersiapkan hidup kami di dalam menyambut kedatangan-Mu, supaya kedatangan-Mu membawa keselamatan yang kekal bagi kami. Inilah doa yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Oh